lagi sama Kak Riko. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Atau ada yang lagi kurang sehat? Ada yang lagi sedih? Dilupain dulu sedihnya. Kita akan nyanyi bersama-sama, kita akan dengerin firman Tuhan. Sebelum dengerin firman Tuhan, kita nyanyi. Mari kita bersukaria. Yuk. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih, Yesus berkata. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih, Yesus berkata. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Ya, jadi walaupun lagi sedih, udah lama di rumah, pengen bisa main sama teman-teman lagi, kita harus ingat ada Tuhan Yesus yang selalu memberikan kita sukacita. Jadi kita harus sama-sama sukacita terus, sukaria terus ya. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu yuk, adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada pagi hari ini, terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan. Kami boleh berkumpul kembali, beribadah walaupun melalui online Tuhan. Biarlah Tuhan melalui perkumpulan ini, persekutuan ini, kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kami boleh memuji nama-Mu bersama-sama Tuhan. Biarlah juga Tuhan dari firman-Mu ini kami dapat menjadi anak-anak yang lebih dengar-dengaran, anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan dan pengucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kita udah nyanyi bareng, memuji nama Tuhan. Kita sudah berdoa juga. Tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Duduk tenang dulu, jangan bercanda. Kita dengerin kakak yang akan membacakan atau membawakan firman Tuhannya. Jangan lupa nanti ada ayat hafalan, dihafalkan, kemudian minta mama atau papa rekam dan kirim di grup WhatsApp sekolah minggu ya. Oke, yuk kita sama-sama dengerin. Halo adik-adik, apa kabar? Pasti tetap sehat dan semangat ya. Kita akan semangat karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya. Minggu lalu kita kan sudah belajar mengenai nubuatan kedatangan juru selamat. Apakah adik-adik masih ingat? Pasti masih ingat ya. Pasti adik-adik bisa menjawab, apa itu nubuatan? Ada yang bisa jawab? Ya, benar. Nubuatan adalah pesan atau janji Tuhan mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Dan kita harus ingat, jika Tuhan berjanji, maka Tuhan pasti akan menepati. Karena Tuhan tidak pernah berbohong, Tuhan tidak pernah berdusta. Nah, sebelum mendengar cerita firman Tuhan, kakak mau tanya. Minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai kisah Adam dan Hawa, di mana ular atau iblis dikalahkan oleh Tuhan. Nah, minggu ini kita juga akan belajar mengenai nubuatan atau janji Tuhan mengenai kedatangan juru selamat,
tetapi melalui peristiwa yang lain yang diceritakan di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah adik-adik pernah mendengar cerita mengenai Musa dan bangsa Israel di tanah Mesir? Minggu ini kita akan belajar sebuah peristiwa di mana Tuhan membawa Musa dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi, bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kalau adik-adik membaca Alkitab dari kitab Keluaran, kita dapat membaca mengenai bangsa Israel yang tinggal di tanah Mesir selama 430 tahun. Wah, lama sekali ya. Mereka dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Mereka harus bekerja keras dan ditindas oleh bangsa Mesir. Nah, akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Mesir. Tuhan memerintahkan agar Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, dan Tuhan telah menyediakan tempat yang lebih baik untuk bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan. Tetapi Firaun, raja Mesir, melarang Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Akhirnya Tuhan memberi tulah atau hukuman kepada Firaun dan bangsa Mesir. Ada 10 tulah yang Tuhan berikan. Yang pertama yaitu air berubah menjadi darah. Tulah kedua yaitu tanah Mesir dipenuhi oleh katak. Tulah yang ketiga, tanah Mesir dipenuhi oleh nyamuk. Tulah yang keempat yaitu lalat pikat yang menghisap darah orang-orang Mesir, sehingga banyak orang Mesir yang mati. Tulah kelima yaitu penyakit sampar. Ini mengenai ternak-ternak orang Mesir mati karena penyakit sampar. Nah, tulah yang keenam yaitu barah atau borok. Bukan hanya di tubuh orang-orang Mesir, tetapi di tubuh hewan-hewan yang ada di Mesir. Lalu tulah yang ketujuh yaitu turun hujan es. Tulah yang kedelapan berdatangan belalang yang sangat banyak sehingga memenuhi tanah orang Mesir. Tulah ke-9, terjadi gelap gulita di seluruh tanah Mesir, tetapi di tempat kediaman orang Israel tetap ada terang. Kemudian tulah yang terakhir atau tulah yang ke-10 yaitu anak-anak sulung, anak pertama bangsa Mesir, baik manusia maupun hewan, semuanya mati. Sebelum hal itu terjadi, melalui Musa Tuhan sudah memberi perintah kepada umat Israel
supaya mereka menyembelih anak domba dan darahnya disapu atau dioleskan di ambang pintu dan tiang-tiang pintu rumah mereka, supaya anak-anak bangsa Israel luput, tidak mengalami kematian. Nah, setelah tulah yang ke-10 terjadi, akhirnya Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan menuntun bangsa Israel melewati padang gurun dengan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Di tengah perjalanan, Tuhan juga menunjukkan kuasanya dengan membelah laut sehingga bangsa Israel dapat berjalan di tengah laut dipimpin oleh Musa. Musa dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel ribuan tahun yang lalu. Melalui Musa, Tuhan juga menyampaikan nubuat atau janji akan datangnya Sang Pembebas yang akan membebaskan bukan hanya bangsa Israel, tetapi juga semua umat manusia di seluruh dunia. Membebaskan dari apa? Dari hukuman dosa. Itulah nubuat yang disampaikan oleh Musa. Adik-adik bisa membacanya di dalam Ulangan 18 ayat 15. Musa mengatakan ada seorang yang sama seperti Musa yang akan dibangkitkan di tengah-tengah bangsa Israel. Siapakah dia yang akan datang menjadi pembebas itu? Sang pembebas itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Persamaan lainnya antara Musa dan Tuhan Yesus yaitu saat Musa dilahirkan terjadi pembunuhan terhadap anak laki-laki bangsa Israel yang baru dilahirkan. Pada waktu Tuhan Yesus lahir juga terjadi pembunuhan terhadap anak-anak bayi sampai yang berumur 2 tahun. Ini adalah persamaan yang unik. Tidak semua orang mengalami hal yang sama, di mana saat lahir terjadi pembunuhan anak-anak. Hanya Musa dan Tuhan Yesus yang mengalami hal ini. Pada waktu mereka kecil, orang tua mereka harus mencari cara supaya mereka selamat dari pembunuhan. Nah, waktu itu Musa ditaruh di dalam keranjang, lalu ditemukan dan dibesarkan oleh putri Firaun di tanah Mesir, di istana Mesir. Tuhan Yesus juga dibawa oleh orang tuanya menyingkir ke Mesir. Kalau ingat cerita itu, unik kan persamaannya? Darah anak domba yang dioles di pintu rumah orang-orang Israel sehingga anak-anak bangsa Israel tidak mengalami kematian, itu melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Darah Tuhan Yesus juga meluputkan kita dari kematian kekal, sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan selamat. Nah, walaupun melewati ribuan tahun, Tuhan tidak pernah lupa untuk menepati janjinya. Janjinya pasti digenapi. Jadi, nubuat mengenai kedatangan juru selamat diajarkan melalui cerita Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Tuhan Yesus juga datang untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan jangan lupa diingat dan dipelajari di rumah,
dihafalkan. Ayat hafalannya dari 2 Petrus 3 ayat 9a. Harus dihafal ya. Minggu depan kita akan ketemu lagi untuk belajar firman Tuhan dan untuk mengucapkan ayat hafalan yang sudah kita hafalkan bersama. Oke adik-adik, semoga cerita firman Tuhan ini akan membuat adik-adik semangat untuk menantikan Tuhan menepati janjinya kepada adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ya adik-adik, itulah cerita Tuhan kita ini ceritanya rekam dan kirim ke grup WhatsApp sekolah minggu ya. Kita akan akhiri persekutuan kita, ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi jangan sedih, minggu depan kita nyanyi lagi sama-sama, kita dengerin firman Tuhan sama-sama. Sebelum kita berpisah, kita nyanyi satu lagu lagi. Kita nyanyi lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi datang, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi datang, siang berganti malam, aku diberkati. Oke, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa yuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Walaupun tidak banyak, kami sudah boleh memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, sudah boleh menghafal ayat. Tuhan Yesus, berkati, jadikan kami anak-anak yang selalu dengar-dengaran akan orang tua, menjadi anak-anak yang baik. Biarlah Tuhan hidup kami menyenangkan hati-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan seminggu ke depan kami akan sekolah di rumah Tuhan. Kami akan melakukan berbagai macam aktivitas kami. Biarlah Tuhan sertai, jaga, lindungi. Temukan kami lagi minggu depan untuk beribadah kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan lagi ya.